Selamat siang pemirsa, reportase siang kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah berita penting dan menarik lainnya. Bersama saya Asti Nurmalasari, inilah reportase siang. Halte Transjakarta atau busway identik dengan jembatan penyeberangan. Namun bagaimana jika halte Transjakarta tidak difasilitasi dengan jembatan penyeberangan? Berikut reportase siang. Ya pemirsa, sekarang saya berada di salah satu halte busway di daerah Jakarta Barat. Bisa dilihat di sini bahwa belum tersedianya jembatan penyeberangan untuk para pengguna yang akan menyeberang dari halte busway menuju ke sebelah kanan ataupun ke sebelah kiri halte busway. Dan ini sangat membahayakan bagi para penggunanya. Dan nanti saya akan mewawancarakan salah satu para pengguna yang akan menyeberang dari halte busway. Saat ini, busway menjadi alat transportasi yang lekat di hati masyarakat. Dan biasanya halte busway disertai pula dengan jembatan penyeberangan. Namun, di salah satu halte daerah Jakarta Barat belum tersedia jembatan penyeberangan untuk para penggunanya. Masyarakat menyeberang melewati jalan raya tanpa menggunakan jembatan. Apalagi di daerah ini kendaraan melaju cukup kencang. Dan ini sangat membahayakan pejalan kaki yang akan menyeberang. Mereka bertaruh nyawa untuk menyeberang jalan. Saya akan mewawancarakan salah satu pengguna jalan yang akan menyeberang dari halte busway. Permisi Mas, minta waktunya sebentar untuk wawancara. Menurut Mas, bersedia nggak kalau misalnya dibangun jembatan penyeberangan di sini, karena di sini banyak orang-orang yang melewati jalan tanpa menggunakan jembatan penyeberangan. Menurut Mas gimana? Ya, saya setuju sekali, soalnya ini cukup padat ya lalu lintas ini. Dan kadang kalau pas kosong itu jalannya itu cukup kencang sekali gitu, sehingga kami ini yang selalu jalan agak sulit ya untuk menyeberang ya. Pendapatnya berarti setuju berarti kalau dibangun jembatan penyeberangan ya, setuju sekali. Oke deh, terima kasih ya Mas ya. Tuh jembatan penyeberangan nggak sih untuk sekitar daerah sini? Oh sini kan emang nggak bisa, soalnya kan ada gedung ya. Jadi kalau ini nggak bisa di ini. Mungkin kan sebelah situ, dari situ bisa ya, kalau dibangun jembatan penyeberangan gitu diakalin, kira-kira setuju nggak? Setuju ya? Penyeberangnya ya? Nyeberangnya susah ya? Iya, betul. Oke deh, makasih ya Mbak ya. Dibangun jembatan penyeberangan daerah sini? Oh ini setuju banget, soalnya saya tiap hari harus nyebrang ini Mbak. Oh iya, berarti harapannya nih ke depannya kayak gimana nih Mas? Harapannya ya ada jembatan penyeberangan, jadi supaya nyebrangnya aman. Iya, biar jembatan penyeberangannya juga yang inilah ya, yang terkondisikan dengan baik gitu ya, supaya nggak ada yang bolong-bolong segala macam. Oke, terima kasih ya Mas ya. Sih kalau dibangun jembatan penyeberangan daerah sini untuk menyeberang dari halte busway ke sana ataupun ke sana gitu. Oh iya, kalau saya sih ya bagus juga, supaya kan ntar kalau misalnya begini kan jadi kayak kecelakaan gitu kan, makanya kan kalau ada jembatan kan jadi kita bisa terhindar dari kecelakaan itu. Oh iya, berarti setuju ya kalau dibangun jembatan penyeberangan supaya agar mempermudahkan juga orang-orang nyebrang, berhati-hati gitu ya demi keselamatan. Oke, makasih ya Mbak ya. Ya, itu tadi wawancara saya dengan para pengguna jalan yang akan menyeberang dari halte busway ke sebelah kanan jalan ataupun ke sebelah kiri jalan. Dan mereka sangat mengharapkan agar pemerintah daerah bisa membangun jembatan penyeberangan demi keselamatan para penggunanya. Dio Aditya, Namirato Syarifah melaporkan. Grafiti adalah salah satu seni kreativitas menggambar. Di Esa Unggul, mahasiswa DKV atau Desain Komunikasi Visual membuat kreativitas ini di tembok kampus, sehingga menjadikan pemandangan yang tidak biasa. Ya, di belakang saya ini adalah grafiti hasil para mahasiswa jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Esa Unggul. Kira-kira gimana ya cara buat grafiti yang begitu besar di tembok yang begitu besar juga dengan hasil yang sangat bagus? Gimana ya cara buatnya? Yuk kita cari tahu. Universitas Esa Unggul memiliki Fakultas Desain Komunikasi Visual atau DKV, dan diantaranya mereka membuat karya di samping dinding Universitas Esa Unggul, yaitu pembuatan grafiti. Pembuatan karya tersebut berjumlah 10 orang. Gambar mereka menginspirasikan dari diri sendiri dan divisualkan melalui pembuatan grafiti.
Pembuatan grafiti ini melibatkan dua jurusan dari Fakultas FDK, yaitu jurusan desain produk dan desain. Peralatannya kita bisa lihat pertama yaitu kapur, kedua pulpen, ketiga cat, lalu keempat pilox. Waktu pembuatan grafiti ini kurang lebih 3 minggu ya. Siapannya sebenarnya kita udah planning sebulan yang lalu untuk konsepnya sendiri. Pembina enggak, kita jadi saling share aja sama mahasiswa tentang pengetahuannya, tekniknya, seperti itu aja. Kebetulan waktu itu Pak Haji sebagai pudek sementara kami dari universitas menyarankan untuk di sini karena posisi di sini paling strategis karena sering dilalui oleh kendaraan bermotor. Kalau di sini kita bisa lihat ini gambaran tentang kota ya, kota. Jadi bagaimana situasi kota saat ini. Yang lalu yang itu bisa kita lihat itu konsepnya sendiri tentang etnik Indonesia. Bahwa kita mulut itu kan organ manusia yang paling vital ya, maksudnya dengan mulut kita bisa mengkomunikasikan bahasa. Nah, melalui ini kita membahasakan tentang kota kita. Semuanya saling kerjasama, saling share. Ibaratnya nggak ada yang jago. Seperti senior itu tugasnya membina dan mengarahkan. Lalu yang junior itu melakukan sendiri prakteknya. Jadi tekniknya ini sendiri, pertama kita buat mapping gambar di sini dengan kapur. Setelah kapur kita tiban cat sebagai basic outline-nya. Setelah itu masuk ke gambar melalui cat dan pilox kombinasiannya. Nah, udah tahu kan gimana tadi cara buat grafitinya? Mudah-mudahan ini menjadi informasi dan juga wawasan untuk Anda sekalian di rumah. Damiratu Syarifah, Dio Aditya melaporkan dari Universitas Esa Unggul. Kali di sekitar DKI Jakarta tidak pernah luput dari sampah. Pemukiman yang kumuh dan kali yang kotor menjadikan Jakarta jauh dari kebersihan lingkungan. Namun di sisi lain, sebenarnya sampah bisa dimanfaatkan menjadi seni kreativitas yang berguna. Di balik hiruk-pikuk kota Jakarta, saya melihat potret ibu kota yang sangat padat. Pedagang kaki lima menghiasi pojok-pojok ibu kota. Saya kembali melanjutkan perjalanan. Sampah dan pemukiman kumuh menjadi pemandangan biasa di sepanjang perjalanan saya. Semua itu milik kita. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri.
Inilah satu faktor yang menjadi PR bagi pemerintah daerah maupun pusat. Sampah dan kemiskinan merupakan masalah besar bagi semua kalangan masyarakat di ibu kota. Kepedulian dengan lingkungan. Memang kita selama ini juga kita di sini udah berusaha bagaimana caranya memilah sampah, ada sampah basah, sampah kering. Setelah itu kita mencari tahu tentang bagaimana cara pembuatan mana yang bisa dipakai dipilah ini. Kita coba ini kita bisa buat, akhirnya bisa satu orang bisa kita kembangkan kepada yang lain, dan juga alhamdulillah ini juga sudah bisa menghasilkan, karena dari satu tas ini juga kan harganya juga bervariasi, walaupun nggak tidak terlalu mahal, tapi kalau untuk mengganti tenaga untuk membuatnya itu sudah sepadan. Karena ini kan dasarnya kita nggak beli barang-barangnya, kita cari, kita setiap ada acara, apalagi ini seperti ini kan Aqua ini kalau ada acara kita buru-buru deh rebutan tuh ngambil sedotannya. Terus ya kita juga udah banyak ikut ini bazar-bazar. Untuk ini pernah juga karena kita di internet ada, dari internet juga pernah dia langsung ke sini, tiba-tiba malam-malam datang, ibu ada kayaknya ada barang, ibu mana yang kita mau lihat, dan juga seperti itu. Kalau sekarang ini karena memang kita ada peremajaan RW, jadi masih vakum. Tapi ini udah terbentuk, biasanya kita kumpulnya kan sebulan sekali. Jadi mungkin kalau ada motif-motif baru atau ada yang baru, kita bicarakan pas sebulan sekali pertemuan itu. Dan mereka kan bikinnya di rumah masing-masing. Contohnya seperti yang dilakukan para ibu-ibu PKK di daerah Karet Tengsin, Jakarta Selatan. Salah satunya Ibu Haji Samsinur, Ketua PKK RW 05 di Karet Tengsin, yang memanfaatkan sampah-sampah plastik menjadi sebuah kerajinan tangan yang mempunyai daya jual tersendiri. Ibu Haja Samsinur dan para ibu-ibu lainnya biasanya membuat kerajinan seperti tas, dompet, taplak meja, topi, dan bunga yang semuanya berbahan dasarkan sampah plastik. Sejumlah berita tadi mengakhiri reportase siang. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.